Ketika nama Arman Tsarukyan disebut, Paddy Pimblett tidak menunjukkan minat sedikit pun. Ia punya rencana lain, mengejar pertarungan besar melawan Justin Gaethje. Setelah lama meninggalkan UFC, Nate Diaz muncul kembali dengan satu pernyataan mengejutkan. Dia ingin melawan Belal Muhammad. Ketika Alex Pereira kalah dari Magomed Ankalaev, dunia bertanya, akankah ada pertandingan ulang? Israel Adesanya, rival lama Pereira, akhirnya angkat suara. 3 kabar menarik ini mengawali pertemuan di akhir Mei 2025. Dunia pertarungan UFC kembali dihebohkan oleh drama verbal yang mencuri perhatian para penggemar dan pengamat. Kali ini dua nama besar di divisi ringan, Paddy Pimblett dan Arman Tsarukyan, terlibat dalam adu sindiran panas yang menyulut spekulasi dan perdebatan sengit di kalangan komunitas MMA. Dimulai dari sebuah pernyataan belak-belakan dari Pimblett hingga respons tajam dari Tsarukyan. Konflik ini mencerminkan bagaimana adu gengsi dan emosi menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pertarungan. Semua bermula dari pernyataan yang dilaporkan oleh akun media MMA populer Championship Rounds di platform X. Dalam kutipan yang mereka unggah, Paddy Pimblett mengungkapkan bahwa dirinya tidak tertarik menghadapi Arman Tsarukyan di oktagon dalam waktu dekat. Pimblett justru lebih menyuarakan keinginannya untuk menghadapi Justin Gaethje dalam pertarungan yang direncanakan berlangsung di Abu Dhabi pada bulan Oktober mendatang. Dalam wawancara tersebut, Pimblett menyatakan bahwa dirinya ingin sekali bertarung di ajang UFC Abu Dhabi karena atmosfer dan gengsi pertarungannya sangat besar. Ia sempat menyebut nama Ilia Topuria sebagai lawan ideal, namun menyadari bahwa Topuria sudah memiliki jadwal pertarungan lain. Dengan nada percaya diri, Pimblett kemudian menyebut bahwa kemungkinan besar ia akan menghadapi Justin Gaethje. Yang membuat pernyataan itu menjadi kontroversial bukan hanya karena ia terang-terangan menghindari Tsarukyan, tetapi karena ia meremehkan eksistensi sang petarung asal Armenia tersebut. Pimblett mengklaim bahwa tidak ada yang benar-benar peduli terhadap Arman Tsarukyan dan menurutnya publik jauh lebih ingin menyaksikan pertarungan antara dirinya dan Gaethje. Ia juga menambahkan bahwa jika berhasil mengalahkan Gaethje, dirinya sudah layak bertarung untuk sabuk juara. Dalam pernyataan yang sangat provokatif, Pimblett menyebut Tsarukyan sebagai tool, alias alat yang tidak berguna, sebuah penghinaan langsung yang menyulut amarah para pendukung Tsarukyan. Tak butuh waktu lama, Arman Tsarukyan langsung merespons pernyataan tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Dalam sebuah cuitan yang penuh kemarahan dan sindiran tajam, Tsarukyan menyatakan bahwa sudah sangat jelas sejak awal bahwa Pimblett hanya berani berbicara besar tanpa ada niat sedikit pun untuk membuktikan kata-katanya di dalam oktagon. Tsarukyan menyebut karir UFC Pimblett dibangun dari fasilitas istimewa, hype media yang berlebihan, dan berbagai jalan pintas yang membuatnya melaju cepat ke atas tanpa benar-benar membuktikan diri melawan lawan-lawan tangguh di divisinya. Karir UFC-mu dibangun di atas bantuan, sensasi media, dan jalan pintas, tulis Tsarukyan dengan nada penuh sinisme. Pernyataan ini dengan cepat menjadi viral dan memicu diskusi besar di komunitas MMA. Banyak penggemar yang membela Tsarukyan, menyebut bahwa ia adalah petarung sejati yang telah menghadapi lawan-lawan berat dan membuktikan kualitasnya dalam setiap pertarungan. Di sisi lain, ada pula yang mendukung Pimblett, menyatakan bahwa ia memiliki daya tarik besar dan kemampuannya tidak bisa diremehkan begitu saja. Drama ini mengangkat kembali pertanyaan klasik yang sering muncul di dunia olahraga. Mana yang lebih penting, kemampuan bertarung atau popularitas? Di satu sisi, Pimblett memang merupakan salah satu nama paling mencolok dari generasi baru UFC, dengan jumlah pengikut yang besar, gaya bicara yang flamboyan, dan keberhasilan membangun brand pribadinya di luar oktagon. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa prestasi di dalam ring belum cukup untuk menempatkannya di puncak divisi ringan. Sementara itu, Tsarukyan dianggap sebagai petarung underdog yang konsisten menghadapi nama-nama besar dan tampil impresif, namun belum mendapatkan pengakuan luas yang sepadan. Kinerjanya di dalam oktagon sudah tidak diragukan, dan respons tajamnya kepada Pimblett dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang lebih mengedepankan popularitas daripada prestasi murni. Isu ini menjadi semakin rumit ketika penggemar mulai menuntut UFC untuk membuat pertarungan antara keduanya menjadi kenyataan.
Banyak yang menyebut bahwa satu-satunya cara menyelesaikan perdebatan ini adalah dengan membuktikannya di dalam oktagon. Mereka percaya bahwa pertarungan antara Pimblet dan Tsarukyan akan menjadi laga penuh gengsi yang tidak hanya akan membuktikan siapa yang lebih pantas di puncak, tetapi juga menyuguhkan hiburan luar biasa bagi para penggemar. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak UFC terkait kemungkinan duel antara keduanya. Dengan rencana Pimblet yang tampaknya lebih tertarik menghadapi Gaethje, sementara Tsarukyan terus mendesak pembuktian langsung, dunia MMA menunggu dengan napas tertahan untuk melihat langkah selanjutnya dari kedua petarung ini. Saat menyaksikan pertarungan terakhir Belal Muhammad, Diaz tampak penuh keyakinan bahwa ia mampu menaklukkan sang mantan juara. Ia menilai bahwa pertarungan melawan Belal bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga merupakan laga yang ia rasa bisa ia menangkan. Keyakinan Diaz itu bukan pernyataan kosong, melainkan tantangan terbuka yang seolah menjadi deklarasi kembalinya sang ikon dari Stockton, California ke ranah yang telah membesarkan namanya. Namun, tantangan itu tidak diterima begitu saja. Belal Muhammad yang dikenal tak segan untuk merespons secara frontal langsung membalas pernyataan Diaz. Melalui media sosial X, Muhammad mengungkapkan sindiran yang menusuk, mempertanyakan kewarasan Diaz dengan menyiratkan bahwa Diaz mungkin tengah berada di bawah pengaruh zat terlarang, menyamakannya dengan kebiasaan buruk yang kerap dikaitkan dengan Conor McGregor. Dalam sindiran tajam tersebut, Belal seolah menempatkan Diaz di jajaran tokoh flamboyan UFC yang menurutnya lebih banyak bermain di panggung sensasi ketimbang di arena pembuktian. Sindiran ini tentu saja tidak hanya menyulut perhatian penggemar, tetapi juga membuka kembali luka lama perseteruan antara Nate Diaz dan Conor McGregor, rivalitas ikonik yang mewarnai era keemasan UFC beberapa tahun lalu. Dalam dua pertarungan sengit yang mereka jalani, Diaz dan McGregor masing-masing mengantongi satu kemenangan, menciptakan sejarah dan ketegangan yang hingga kini masih dikenang oleh penggemar MMA di seluruh dunia. Dengan membawa nama McGregor dalam responsnya, Belal secara tidak langsung menempatkan dirinya di tengah cerita besar UFC yang telah lebih dulu dituliskan oleh para legenda. Belal Muhammad sendiri saat ini sedang dalam fase kritis dalam kariernya. Setelah meraih puncak kejayaan dengan merebut gelar juara kelas welter, ia kembali turun ke oktagon dalam ajang UFC 315 yang digelar awal bulan ini di Montreal, Kanada. Dalam laga utama melawan petarung tangguh asal Australia, Jack Della Maddalena, Muhammad tampil penuh semangat dan menunjukkan ketangguhan, namun harus menerima kenyataan pahit saat juri memutuskan kemenangan bagi Maddalena. Sabuk juara pun harus rela berpindah tangan. Sementara itu, perjalanan Diaz pasca UFC juga tidak bisa dianggap remeh. Setelah meninggalkan organisasi yang telah membentuk namanya, ia tetap aktif di dunia pertarungan. Dalam penampilan terakhirnya di UFC, Diaz mencatat kemenangan atas Tony Ferguson dalam sebuah laga penuh kejutan yang dijadwalkan hanya dalam hitungan jam. Awalnya ia dijadwalkan untuk bertarung melawan Khamzat Chimaev, namun kegagalan Chimaev dalam menurunkan berat badan menyebabkan perubahan besar dalam susunan pertandingan. Dengan cepat, Diaz beradaptasi dan keluar sebagai pemenang dalam laga tersebut, sebuah bukti bahwa ia tetap berbahaya meski dalam kondisi tak terduga. Tak puas hanya di MMA, Diaz mencoba peruntungannya di dunia tinju. Dalam dua laga yang ia jalani, ia terlebih dahulu mengalami kekalahan dari Jake Paul, seorang figur kontroversial yang juga merambah dunia tinju profesional sebelum kemudian membalaskan harga dirinya dengan kemenangan atas sesama bintang MMA, Jorge Masvidal. Kini, tantangan Diaz terhadap Belal membuka potensi cerita baru dalam sejarah UFC. Sebuah laga antara dua karakter dengan gaya dan latar belakang yang sangat kontras. Dunia pertarungan terus berputar, tetapi ada nama-nama yang selalu menjadi pusat gravitasi dari setiap babak yang ditulis ulang. Salah satu dari nama itu adalah Alex Pereira, petarung yang kini tidak hanya dikenal karena kemampuannya di dalam oktagon, tetapi juga karena hubungan legendarisnya, baik sebagai rival maupun sebagai inspirasi dengan Israel Adesanya. Kini, ketika kabar tentang potensi pertandingan ulang antara Pereira dan Magomed Ankalaev mulai menyeruak, sorotan publik tak hanya tertuju pada dua petarung di dalam skenario,
tapi juga pada suara-suara dari luar kandang, termasuk dari Adesanya sendiri, seseorang yang tahu betul siapa Pereira sebenarnya di balik setiap pukulan, tendangan, dan kemenangan. Israel Adesanya yang pernah merasakan panasnya persaingan langsung dengan Pereira memberikan refleksi yang penuh emosi dan pemikiran tajam mengenai pertarungan ulang yang akan datang. Ia mengakui dengan nada bangga bahwa apa yang telah dicapai Pereira sejauh ini bukanlah hal kecil. Dalam pandangannya, Pereira bukan sekadar petarung berbakat, tetapi simbol kekuatan yang telah menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak lepas dari sejarah keduanya. Dengan gaya bicara yang tenang namun bermakna dalam, Adesanya mengenang masa-masa awal kemunculan Pereira di UFC. Ia seolah merasa dirinya turut andil dalam membuka pintu bagi sang rival, menyebut bahwa dirinya seperti telah menciptakan monster-monster yang kini berkeliaran bebas di dua kelas berat berbeda dan menebar ancaman serius bagi siapapun yang berani menantangnya. Meski kini berada di jalur karir yang berbeda, Adesanya tak menyembunyikan rasa hormatnya terhadap Pereira. Ia melihat pertarungan ulang antara mantan lawannya dengan Magomed Ankalaev sebagai sebuah duel penuh ketegangan yang sangat layak untuk dinantikan. Menurutnya, meskipun pertarungan pertama antara keduanya tak berakhir dengan kekalahan yang telak, kekuatan Pereira tetap menjadi ancaman serius, terlebih karena petarung asal Brasil itu terus berkembang dan meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Adesanya menyiratkan keyakinan bahwa Pereira memiliki potensi besar untuk menyelesaikan apa yang belum tuntas di pertemuan sebelumnya. Dalam pandangannya, performa Pereira menunjukkan tren yang mengesankan dengan kemampuan teknisnya semakin matang, ketenangannya semakin mengakar, dan insting bertarungnya berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Semua itu menjadikan pertandingan ulang melawan Ankalaev sebagai panggung yang sempurna untuk mengukuhkan kembali dominasinya, atau sebaliknya, menjadi titik balik dalam perjalanan karirnya. Tak dapat disangkal bahwa komentar Adesanya ini memiliki bobot tersendiri. Sebagai seseorang yang telah berada di dalam arena bersama Pereira, ia memahami kekuatan mental dan fisik yang dimiliki pria berjuluk Powhatan tersebut. Adesanya tidak hanya berbicara sebagai mantan rival, tetapi juga sebagai pengamat tajam yang tahu persis medan pertempuran kelas berat ringan UFC. Sementara itu, Magomed Ankalaev sendiri tentu tidak akan tinggal diam. Petarung asal Dagestan itu sebelumnya berhasil meraih kemenangan atas Pereira, namun pertarungan itu dinilai oleh banyak pihak sebagai laga yang ketat dan jauh dari kata mutlak. Jika keduanya kembali bertemu di dalam oktagon, maka tidak hanya kekuatan fisik yang akan diuji, tetapi juga kecerdasan strategi dan ketahanan mental. Pertemuan ulang ini, jika benar-benar terwujud, akan menjadi lebih dari sekadar duel dua petarung elit. Ini akan menjadi pertarungan harga diri, warisan, dan kekuatan naratif yang lahir dari sejarah persaingan, penghormatan, dan ambisi yang tak pernah padam. Di satu sisi, ada Pereira yang kini membawa beban sekaligus peluang untuk membalas kekalahan dan merebut kembali gelar. Di sisi lain, ada Ankalaev yang ingin membuktikan bahwa kemenangannya sebelumnya bukanlah kebetulan semata. Dunia UFC mungkin terus bergerak. Laga antara Pereira dan Ankalaev bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Ia adalah bab lanjutan dalam kisah besar MMA modern, dan dunia hanya bisa menunggu dengan napas tertahan untuk melihat siapa yang akan menulis bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.